Oke teman-teman, berjumpa kembali dengan saya di Bianca Tutorial. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk men-sharingkan pengalaman yang barusan terjadi pada channel saya. Pada saat saya membuka YouTube Studio di laptop, ternyata di sana muncul teguran hak cipta. Kalau hak cipta masalah lagu saya pernah mengalami dan itu tidak perlu dihapus, bisa diedit melalui YouTube Studio, lagu bisa dibisukan atau diganti dengan lagu dari YouTube. Dan lagu-lagu yang kena cipta di sana ada tanda-tandanya sendiri. Tapi untuk yang kali ini pelanggaran hak cipta tentang software, saya juga tidak mengira itu. Karena saya pernah mengajarkan bagaimana cara menginstal software Sparkle. Sparkle ini kalau tidak salah sebuah software untuk membuat video pembelajaran. Dan itu adalah video yang pertama kali saya buat pada saat membuat channel ini, dan itu masih channel saya waktu itu masih campur-campur. Pada saat subscriber saya masih kecil tidak ada teguran itu. Setelah subscriber saya mencapai hampir 2000 muncul teguran itu, dan saya belum pernah mengalami. Tapi di sana ada petunjuk-petunjuknya bagaimana cara kita untuk menangani ini 90 hari atau 3 bulan supaya channel kita tidak mengalami hal yang membahayakan. Saya ikuti semua cara-cara di sana, dan mudah-mudahan kita tunggu hasilnya 3 bulan nanti bagaimana kondisi channel saya. Oke teman-teman, sekarang kita langsung aja lihat bagaimana caranya. Baik teman-teman, seperti ini pada saat saya ingin membuka YouTube Studio channel saya, ternyata keluar seperti ini. Video Anda dihapus karena adanya permintaan penghapusan akibat pelanggaran hak cipta. Pemilik hak cipta meminta kami untuk menghapus video Anda karena yakin video tersebut berisi materi yang melanggar hak cipta miliknya. Jika Anda mendapatkan 3 teguran hak cipta, akun Anda dalam kurung beserta channel terkait akan dihentikan. Wah, saya tidak pernah ngalami ini. Saya juga sempat bingung waktu itu. Yang saya alami itu adalah hak cipta masalah lagu, dan itu tidak begitu gawat dan bisa diedit lagi melalui YouTube video. Baru kali ini saya mengalami. Kemudian bagaimana caranya untuk bisa tidak mengakibatkan bahaya bagi channel saya? Saya baca terus di sini. Yang dapat Anda lakukan, tidak melakukan apapun. Teguran akan berakhir setelah 90 hari. Asalkan Anda menyelesaikan kursus hak cipta. Selama waktu tersebut, Anda tetap dapat menggunakan YouTube. Menghapus video tidak akan menghapus teguran. Jadi kalau video itu kita hapus karena sudah dikatakan hak cipta, ternyata juga tidak akan menghapus teguran. Yang kedua, mengajukan pencabutan keluhan. Anda dapat langsung menghubungi penggugat dan memintanya untuk mencabut keluhannya. Yang ketiga, mengirim permintaan pemulihan. Jika yakin video Anda tidak seharusnya dihapus, Anda dapat mengajukan sengketa hukum yang disebut juga permintaan pemulihan. Nah, akhirnya saya melakukan ini teman-teman, supaya tidak membuat efek pada video saya melakukan ikut kursus hak cipta. Ini saya klik. Nah, ini yang dianggap saya melanggar. Setelah saya cek lagi, ternyata saya mengajarkan bagaimana cara menginstal tutorial Spark apa gitu loh namanya, yaitu tutorial untuk pembelajaran. Dan ternyata itu mengandung hak cipta tentang software. Kemudian saya isi ini semua. Pertanyaan-pertanyaan tentang kursus ini saya isi. Kemudian benar 1, yang 3 salah. Kemudian diulangi lagi dengan pertanyaan yang berbeda. Kemudian saya isi dan semuanya sudah benar, ya. Saya isi dan semuanya sudah benar dan ACC. Kemudian setelah selesai keluar seperti ini, ya. Setelah selesai keluar seperti ini. Ini tentang tentang Sparkle. Jadi saya
mengajarkan bagaimana cara menginstal Sparkle. Ini untuk membuat video pembelajaran, dan ternyata dianggap melanggar hak cipta tentang software, teman-teman ya. Setelah kita melakukan kursus hak cipta, kita sudah tidak bermasalah lagi, tinggal waktu berlaku, masa berlaku berakhir dalam 90 hari. Nanti setelah 90 hari saya akan lihat hasilnya. Dan ternyata teguran hak cipta yang seperti ini tentang software, ini kalau toh pun kita hapus tidak terpengaruh, teguran tetap ada. Tapi beda kalau kita mengenai hak cipta lagu, itu masih bisa diperbaiki. Masa berlaku teguran hak cipta akan berakhir setelah 3 bulan. Selama Anda tidak menerima 3 teguran dalam periode waktu itu. Jadi kita harus hati-hati, teman-teman. Pada waktu subscribe saya masih kecil ya, ini tidak muncul. Padahal ini adalah video utama saya. Maksudnya video yang pertama ya, pertama kali masih campur-campur. Tapi setelah subscribernya mendapatkan hampir 2000 ya, hampir 2000, kemudian muncul detail hak cipta seperti ini. Kalau kita lihat yang ini, teguran video ini menyebabkan teguran hak cipta. Kemudian visibilitas dihapus. Video ini telah dihapus dari YouTube. Jadi video ini telah dihapus oleh pihak YouTube. Jadi maksudnya kalau teman-teman mengalami hal yang sama seperti saya, jangan takut dan gegabah. Kita ikuti aja perintah-perintahnya. Apa yang harus kita lakukan ya kita lakukan. Nah, akhirnya seperti ini, teman-teman ya. Pelanggaran hak cipta, teguran hak cipta yang aktif. Nah, seperti ini. Tadinya di sini ada 1 teguran hak cipta. Pemilik hak cipta meminta kami untuk menghapus video Anda karena yakin video tersebut berisi materi yang melanggar hak cipta miliknya. Tapi setelah kita melakukan tanda ini, kursus hak cipta yang seperti ini tadi, kita sudah aman, teman-teman ya. Pertanyaannya berbeda dengan yang tadi, yang pertama tadi ya. Kita sudah aman, tinggal nanti kita tunggu 90 hari atau 3 bulan apa yang terjadi langkah selanjutnya terhadap pelanggaran channel ini. Kalau tanda tanya ini kita klik, jika Anda menerima teguran, bisa jadi itu adalah salah satu dari 2 jenis teguran yang ada. Teguran hak cipta akan dikeluarkan jika kami menghapus konten karena pemilik hak cipta mengirimkan permintaan hukum yang lengkap dan valid yang meminta kami untuk melakukannya. Teguran pedoman komunitas akan dikeluarkan jika kami menghapus konten karena melanggar pedoman komunitas YouTube. Konten ini termasuk tetapi tidak terbatas pada konten seksual atau keterangan atau ketelanjangan, konten kekerasan atau vulgar, konten yang merugikan atau berbahaya, dan spam. Demikian teman-teman yang bisa saya sharingkan. Intinya kalau teman-teman mengalami pelanggaran hak cipta seperti ini, pasti ada yang namanya kursus hak cipta. Itu teman-teman klik, kemudian teman-teman kerjakan. Kalau dalam mengerjakan salah, kemudian klik yang di atasnya tadi, keluar tulisan mengisi ulang lagi, kemudian klik lagi, nanti muncul pertanyaan yang berbeda. Setelah itu ya sudah selesai, kita tunggu 90 hari atau 3 bulan apa yang nanti muncul dalam studio kita. Sekali lagi beda dengan hak cipta lagu ya teman-teman. Kalau lagu memang bisa diperbaiki melalui YouTube Studio. Demikian teman-teman sharing masalah hak cipta yang barusan saya alami. Semoga teman-teman tidak mengalami seperti saya, dan tetap kita konsisten dalam upload video, kemudian lakukan saling kunjung, dan lakukan juga
interaksi di kolom komentar supaya kita mendapatkan traffic bagus sehingga dapat direkomendasikan. Bagi teman-teman yang tetap ingin mengejar jam tayang, lakukan upload video dengan playlist 13131. Kalau teman-teman ingin mendapatkan rekomendasi dan jam tayang, silakan lakukan upload video dengan cara manual, juga bisa sama 13131. Sekian dan terima kasih, salam sehat, tetap semangat untuk YouTuber pemula.